Halo Sobat UNES, ketemu lagi di Pods Kamling, Podcast Kamis Keliling. Hari ini beda ya sama biasanya ya. Hari ini hostnya keren ya, cowok, lumayan ganteng dan berseragam. Kita kebetulan ada di acara HUT Satpam ke-42. Jadi hari ini kebetulan kita masih ada di belakang, ada pengumuman untuk kejuaraan PBB. Jadi nanti kita lihat ya, dan kita tanya-tanya bagaimana lomba Satpam di UNES. Nanti kita juga bakal tanya-tanya Satpam itu seperti apa sih? Satpam itu kerjanya seperti apa sih? Dan kira-kira Satpam UNES itu kerjanya apa saja? Nanti kita lihat. Sobat UNES, kali ini saya sudah bersama 4 orang hebat di sini. Sebelah kanan saya itu ada Bapak Ari, beliau adalah Babinsa area Sekaran. Sebelah kanan saya ini komandan kebanggaan saya, Bapak Sukanto, Komandan Satuan Pamanan UNES. Sebelah kiri saya pembimbing saya, kemudian pengaman juga Babin Kamtibmas di Sekaran, Bapak Puji. Yang paling ujung, senior saya dan pendidik saya juga, Bapak Warjono dari Target. Oke teman-teman, pengen tahu bagaimana sebenarnya Satpam itu seperti apa sih? Satpam itu harus bisa apa sih? Nah, 4 orang hebat ini nanti yang akan mungkin ngasih sedikit tips, saran, atau jawaban mungkin yang akan bermanfaat untuk teman-teman Sobat UNES semuanya. Oke, dari mungkin Pak Ari. Pak Ari, selamat siang. Selamat siang. Pak Ari sudah terbiasa mungkin dengan teman-teman UNES Pak Ari ya. Kalau teman-teman Satpam itu ada syarat khusus enggak? Misalnya tinggi badannya, kemudian apa ya? Kira-kira syarat yang paling wajib jadi Satpam UNES itu apa, Pak? Yang jelas untuk Satpam UNES, jadi yang saya skala besar, dedikasi kinerja yang perlu diutamakan. Utama itu ya? Disiplin, sikap, dan respect yang bagus. Oh, jelas. Kalau mengenai soal tinggi badan, itu bisa muncul lah. Gitu, oh iya, siap. Yang jelas, kedisiplinan itu harus ditegakkan. Oke. Dan juga respect yang penting itu yang harus ditegakkan juga. Oh. Karena apa? Itu bisa menimbulkan dalam kegiatannya sehari-hari, dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam sebagai Satpam itu sendiri. Karena tugas dan tanggung jawab sebagai UNES ini cukup berat. Karena dia melindungi seluruh yang ada di Nusa Semarang ini, terutama bukan karena hanya untuk mengatur jalan apapun itu, tapi juga mendisiplinkan dari dalam ataupun luar dari berarti banyak banget semua tugas Satpam, Pak ya. Bukan hanya bantu parkir, ya, bukan hanya menyeberangkan orang, tapi di luar itu ternyata banyak tugas yang memang Satpam harus bisa, Pak. Ya, betul. Oh, mantap. Terima kasih, Pak Ari. Lanjut ini komandan andalan saya. Siap. Satpam UNES. Jenengan di sini udah jadi komandan saya berarti berapa tahun ya, Pak? Ya, kurang lebih hampir 2 tahun. Berarti udah tahu karakter, kemudian kira-kira pertanyaan yang agak nyeleneh, Pak ya. Satpam itu boleh sakit napa mboten? Aduh. Ini manusiawi ya. Artinya kalau sakit itu kan yang jelas manusiawi. Artinya apa? Setiap orang itu tentunya bisa sakit. Namun di Satpam itu sering ada cara untuk mensikapi bagaimana tidak sakit. Artinya mereka ini akan selalu melaksanakan kebugaran untuk olah fisik. Jadi di kita akan selalu ada setiap minggu itu ada olah fisik. Jadi setiap hari Jumat tentunya itu Satpam UNES akan olah fisik. Baik lari keliling kampus sambil mengenalkan teman-teman atau masyarakat kampus yang ada di UNES. Ya. Oh ya, sedikit Pak Afroki. Ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di UNES ini ternyata ada 104 anggota. Luar biasa banyak, Pak ya. Banyak sekali. Jadi kita itu mengatur ada 140 anggota yang karakternya itu beda-beda setiap individunya. Iya. Artinya jadi seorang komandan juga cukup sabar ya. Harus sabar. UNES di UNES ya. Karakternya karena masing-masing. Ada di Tegal, ada di Karanganyar, dan yang lain ada di UNES.
Gitu Pak Profi. Mantap, terima kasih dan mantap. Lanjut ke wah ini senior saya luar biasa. Pak Puji, iya boleh. Pak Puji kan sering dampingi kita ngatur demo, kemudian apa namanya ya, membimbing mahasiswa atau mengatur mahasiswa biar tidak anarkis dan sebagainya. Penilaian Pak Puji untuk teman-teman satpam di UNES ini udah seperti apa, Pak Puji? Ya, alhamdulillah untuk satpam yang ada di UNES saya senang melihat jadi bekerja sama dengan polisi, jadi sangat diharapkan tugasnya satpam itu untuk membantu kepolisian dalam rangka keamanan ketertiban. Jadi yang paling khusus di dalam lingkungan kampus kita mengharapkan bahwa satpam itu bisa mengidentifikasi dari mahasiswa itu sendiri mana-mana yang berperilaku ke sana, berperilaku ke sini. Itu yang harus diidentifikasi sehingga kita dalam penanganan, dalam pencegahan bisa sedini mungkin dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya Mas Rocky. Oh siap. Berarti selama ini aksi demo untuk teman-teman satpam bisa mengatasi Pak ya? Alhamdulillah bisa, jadi tidak ada suara di luar, mahasiswa yang di luar, kemudian tercatat mahasiswanya terindikasi membuat kerusuhan dan sebagainya, tidak ada. Jadi hanya sebatas di kampus, orangnya sedikit sekali. Oke siap. Mungkin itu karena teman-teman satpam UNES juga luar biasa dan tentunya beliau-beliaunya juga membantu. Oke, next kita akan ke senior saya, Pak Warjono. Ini orang yang luar biasa mendisiplinkan kita, teman-teman semuanya. Pak Warjono, selamat siang. Selamat siang, Pak Sehat? Rocky. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Warjono, teman-teman satpam itu sebenarnya itu punya aturan khusus untuk dihukum apa enggak? Maksud saya, kalau misalkan dia punya istilahnya kesalahan ini, hukumannya adalah ini. Kesalahannya ini adalah ini, atau yang garis kerasnya itu amit sewu SP, itu ada kira-kira ada anu enggak? Ada aturan bakunya enggak kalau menurut ini? Kalau di lingkungan satpam itu dalam rangka penegakan disiplin apapun bentuknya ada tingkatan dalam penegakan disiplin. Kalau anggota kita, teman-teman kita di lapangan melakukan pelanggaran, minimal pertama harus ada teguran lisan. Kedua teguran tertulis, itu paling enggak pertama, kedua, baru ketiga ada istilahnya surat peringatan 1. Gitu. Surat peringatan 1, ada surat peringatan 2. Nah, ketiga ini udah finish. Kalau ada SP3 paling tidak sudah selesai. Itu sudah selesai, sudah rampung. Nah, tapi intinya penegakan itu bukan langsung del di atas, tapi harus bertahap. Supaya apa? Ada unsur pembinaan dari unsur pimpinan, dari unsur staf maupun manajemen termasuk kita yang di lapangan membina. Kita bina 1, bina 2, bina 3. Bina ketiga kok nggak bisa, ya istilahnya kalau di lingkungan di sana itu di Pak Puji itu dibinasakan. Dibinasakan teman-teman, aduh bahaya. Intinya satpam di UNES ini kita selalu tekankan bahwa harus mampu istilahnya deteksi dini dan cegah dini. Jangan sampai kita represif dalam menangani tindakan suatu kegiatan yang istilahnya melanggar aturan di UNES ini. Paling enggak kalau kita bisa deteksi dini, bisa cegah dini, insya Allah akan bisa diatasi dengan aman dan damai. Oke, terima kasih ilmunya Pak Warjono. Luar biasa teman-teman hari ini. Oh, ada lagi nih komandan saya. Sampaikan ke sobat UNES ya. Jadi satpam UNES ini ada yang punya sertifikat internasional. Luar biasa. Keren nggak? Keren. Itu di Taekwondo. Jadi sudah ban 3. Itu anggota dari Satpam Fakultas Ilmu Sosial atas nama Pak Ahmad Saifuddin. Jadi saya titip pesan ke sobat UNES, barangkali yang pengen ikut gabung di Taekwondo nanti bisa kontak-kontak ke Satpam. Itu Pak Afroki. Mantap. Oke, hari ini Pak Warjono kita kan sudah mengadakan lomba PBB ini antar satpam. Lah, kira-kira itu PBB itu ada nggak korelasinya sama tugas tupoksi satpam atau pendukung satpam? Kira-kira bagaimana Pak Warjono? PBB dalam hal kehidupan satpam itu seperti kayak ikan sama air. Jadi tidak boleh terpisahkan karena PBB itu yang pertama, 1, membentuk sikap. Yang kedua, membina yaitu jiwa kursa, kebersamaan. Karena apa? Seorang satpam, seorang bawahan harus taat pada atasan. Karena PBB itu harus ada yang memimpin. Nah, pemimpin itu ada aba-aba, yang diberi aba-aba harus patuh dan taat. Intinya itu dari situlah kita melatih bahwa satpam-satpam kita harus patuh dan taat kepada pimpinan, patuh dan kepada aturan sehingga sikap perilaku bisa tertanam
bisa diaplikasikan di lapangan dengan baik. Oh, berarti memang ada korelasinya Pak ya. Bagus sekali. Jadi biar istilahnya itu kan PBB kan ada komandan, kemudian ada pasukan. Iya, ada pasukan, Sama halnya ya. pada saat kita kerja ada pimpinan, ada Iya, kita. betul, gitu. Jadi kita ada terapnya untuk istilahnya taat peraturan dan taat pimpinan. seperti itu. Betul, membentuk sikap. Kira-kira skill yang harus dimiliki satpam itu menurut jenengan pribadi ya, masing-masing pandangan pribadi lah, monggo silakan. Nggak sama juga nggak apa-apa, nggak sama juga nggak apa-apa. Monggo Pak Ari, kira-kira yang harus dimiliki itu apa seorang satpam? Kalau dari Satpam sendiri, yang harus dikuasai dalam Satpam karena mengenai keamanan, dia harus mempunyai skill bela diri minimal dasar. Dia harus menguasai dasarnya itu. Karena apa? Kalau ada pihak-pihak terkait karena mungkin ada punya masalah atau punya apa, dia harus bisa membela diri, minimal membela diri dulu. Setelah itu nanti bisa melindungi setiap yang ada di dalam lingkup UNES itu sendiri. Oh mantap. Menurut komandanku bagaimana skill yang harus dimiliki? Kalau pandangan saya ada 3. Yang pertama integritasnya, itu harus punya, jiwa satpam harus punya integritas. Saya banget. Yang kedua loyalitasnya. Iya, saya juga. Terus yang ketiga kebersamaannya. Iya, Nah, ini iya, perlu ditanamkan di jiwa satpam. Jadi agar mampu menjalankan fungsi tugasnya. Oh mantap, berarti 3 itu ya Dan? Iya, siap. Oke, terima kasih Dan. Lanjut Pak Puji. Kira-kira skill yang harus kita punya, satpam punya itu yang spesifik apa Pak Puji? Menurut Pak Puji? Kalau melihat backgroundnya ini kan UNES, jadi saya sangat mengharapkan bahwa satpam itu cerdas. Cerdas dalam pengamanan, cerdas dalam membantu pimpinan, cerdas dalam mengatasi segala masalah yang ada. Sehingga kalau satpamnya nanti terus terang aja nek melempem saru di dalam UNES, ngisen-ngisene, jadi tidak ada itu. Jadi kecerdasan ini penting, kelincahan sangat diharapkan. Mudah-mudahan UNES juga bisa mengantisipasi lewat satpam ini segala bentuk kejahatan perilaku yang tidak baik bisa teratasi. Oke, terima kasih Pak Puji. Ini pamungkas. Pak Warjono, skill yang harus dipunyai oleh seorang satpam itu menurut jenengan pribadi apa Pak Warjono? Secara garis besar pokok yang harus dikuasai satpam skill itu satu, yang pertama tadi kemampuan bela diri harus ada. Karena itu suatu bentuk bahwa kita sebagai aparat keamanan. Yang kedua sudah sampaikan Pak Budi, cerdas dalam hal itu tadi menghadapi situasi atau menangkap situasi yang ada, yang tidak kalah pentingnya yang terakhir intelijensi itu dalam hal yaitu tadi saya sampaikan ada cegah dini, ada istilahnya penanggulangan diri supaya ada suatu kejadian apapun yang baru muncul harus diketahui secara awal sampai tidak berkembang secara meluas. Itu ya paling tidak 3 pokok yang harus dikuasai bersama. Cuman dalam prakteknya ya, saya boleh curhat ya. Satpam itu harus multi talent teman-teman. Sobat UNES, satpam itu harus multi talent. Jadi satpam itu harus bisa nyupir, harus bisa parkirin mobil, harus bisa ngelayanin pimpinan, harus bisa komputer, harus bisa banyak hal. Jadi teman-teman jangan satu sudut pandang saja kalau satpam itu cuman untuk menyeberangkan orang, enggak. No. Satpam itu banyak tugasnya dan banyak salahnya, dan saya bangga menjadi seorang satpam. Terima kasih teman-teman hari ini, Bapak-bapak luar biasa. Terima kasih Pak Ari, mantap. Terima kasih Dan Jos. Terima kasih Pak Puji. Terima kasih Pak Warjono. Oke Sobat UNES, terima kasih semuanya sudah menyaksikan podcast kami, dan jangan lupa klik like dan jangan lupa follow podcast Kamis Keliling. Terima kasih. Saya Rocky, Satpam UNES siap, santun, inovatif, amanah, peduli. Thank you. Dadah.